Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penanaman konsep FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Ade Ayu Sri Wulandari dengan NIM 2011031133. Nah, kakak dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang tahu apa itu FPB? Ya, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB sendiri merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, cara mengerjakan FPB sendiri ada dua cara. Yang pertama, kita dapat menggunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor. Nah, yang kedua, kita dapat menggunakan dengan cara tabel. Nah, contoh dari pohon faktor yang pertama, FPB dari 8 dan 18. Nah, kita cari dulu FPB 8, faktorisasi 8-nya. Nah, adik-adik, 8 dapat dibagi dengan 2 yang hasilnya 4. Nah, 4 sendiri dapat dibagi 2 yang hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dapat dibagi dengan 2 yang hasilnya adalah 1. Nah, jika sudah 1 maka sudah habis. Kemudian faktorisasi dari 18 itu 18 dibagi 2 yang hasilnya 9. Nah, 9 tidak bisa dibagi 2. Kemudian 9 dapat dibagi dengan 3 yang hasilnya adalah 3. Nah, kenapa tidak dibagi lagi? Karena 3 adalah bilangan prima. Kemudian faktorisasi dari 8 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 atau dapat ditulis 2 pangkat 3. Kemudian faktorisasi dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3 atau dapat ditulis 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kenapa 3 pangkat 2? Karena 3-nya berulang sebanyak 2 kali. Jadi, FPB dari 8 dan 18 adalah 2. Nah, adik-adik, ketika kita mencari FPB menggunakan pohon faktor, ada kata kuncinya yaitu pilihlah faktor yang sama dan pangkat terkecil. Nah, faktor yang sama dari 8 dan 18 adalah 2. Tapi yang paling kecil antara 2 pangkat 3 dan 2 adalah 2. Jadi, FPB dari 8 dan 18 hasilnya adalah 2. Sekarang, cara kedua dalam mencari FPB yaitu dengan menggunakan tabel. Nah, tabel pertama kita tulis dengan pembagi. Nah, FPB dari 15 dan 21, maka tabel kedua kita tulis angka 15, tabel ketiga kita tulis angka 21. Nah, 15 dan 21 tidak bisa dibagi 2, maka 15 dan 21 bisa dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3 itu hasilnya adalah 5, dan 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Kita lingkari. Nah, kemudian 5 tidak bisa dibagi 2 ataupun 3. Begitu juga dengan 7. Tidak bisa dibagi 2 ataupun 3 ataupun 5 ataupun 2 ataupun 3. Maaf, 2 ataupun 3. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 7 tidak bisa dibagi 5, maka kita turunkan angka 7. Nah, kemudian 7 tidak bisa dibagi 5, maka kita bagi dengan 7. Karena 1 merupakan sudah akhir, maka kita turunkan 1,
7 dibagi 7 sama dengan 7. Jadi, FPB dari 15 dan 21 adalah 3. Kak, kok bisa 3? Ya, karena dalam mencari FPB menggunakan tabel, angka yang dapat membagi semua bilangan atau pembagian dapat membagi semua bilangan tuh kita lingkari seperti yang tadi kakak lingkari. Maka jawabannya itu adalah 3. Nah, sekarang kita akan belajar tentang KPK. Nah, adik-adik, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK sendiri adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi 2 atau lebih dari bilangan tersebut. Nah, cara mengerjakan KPK sama seperti FPB tadi, mempunyai 2 cara, yaitu faktorisasi atau pohon faktor dan tabel. Nah, contoh soalnya, lampu di taman yang berkedip-kedip ada 2 jenis warnanya, yaitu merah dan biru. Lampu merah menyala setiap 5 detik dan lampu biru menyala setiap 15 detik. Nah, setiap berapa detik kedua jenis lampu menyala bersamaan? Pertama, kita tulis diketahui lampu merah menyala setiap 5 detik. Lampu biru menyala setiap 15 detik. Nah, yang ditanya setiap berapa detik lampu menyala bersama. Nah, kita akan mencari KPK dengan menggunakan tabel. Nah, tabel pertama kita tulis dengan pembagi. Nah, tabel kedua kita tulis angka 5. Tabel ketiga kita tulis angka 15. Nah, karena 5 ataupun 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3. Nah, 5 tidak bisa dibagi dengan 3, jadi kita tetap tulis dengan angka 5. Kemudian, 15 bisa dibagi dengan 3, yang hasilnya adalah 5. Kemudian, 5 dan 15 tidak bisa dibagi 2 ataupun 3. Jadi, 5 kita bagi dengan 5, yang hasilnya adalah 1, kemudian 5 dibagi 5 yang hasilnya adalah 1. Jadi, KPK dari 5 dan 15 itu 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, dalam mencari KPK dengan tabel, maka kita ambil semua angka yang ada pada pembagi. Jadi, lampu akan menyala secara bersama setiap 15 detik. Kedua, kita menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, contoh soalnya, KPK dari 3 dan 5 adalah kita cari 3 terlebih dahulu, kemudian 3 tidak bisa dibagi 2. 3 hanya bisa dibagi dengan bilangannya sendiri, yaitu 3 yang hasilnya adalah 1. Kemudian 5. 5 sendiri tidak bisa dibagi dengan 2 ataupun 3. 5 hanya bisa dibagi dengan bilangan sendiri, yaitu 5. Jadi hasilnya 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, faktorisasi 3 sama dengan 3, faktorisasi 5 sama dengan 5. Nah, jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, sama seperti dalam mencari KPK dengan pohon faktor, kita dapat memilih faktor dengan angka terbesar. Jadi semuanya dapat kita pilih 3 dan 5, jadi hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita belajar tentang bilangan prima.
Adik-adik, ada yang tahu bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif atau asli yang lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan angka 1 atau hanya bisa dibagi oleh bilangannya sendiri. Nah, yang termasuk dalam bilangan prima itu apa aja? Yang termasuk dalam bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19, dan seterusnya. Kemudian, kenapa sih Kak 9 itu bukan bilangan prima? Karena 9 tidak hanya dibagi 1 dan tidak hanya dibagi oleh angkanya sendiri. 9 dapat dibagi dengan 3 angka, yaitu angka 1, angka 3, dan angkanya sendiri yaitu 9. Seperti 1 dikali 9, contoh soalnya. Nah, 13 termasuk bilangan prima. Kenapa 13 termasuk bilangan prima? Karena 13 dapat dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan sendiri, yaitu 13 dibagi 1 sama dengan 13, 13 dibagi 13 sama dengan 1. Kemudian 17. Nah, 17 termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena 17 dapat dibagi dengan bilangan 1 dan bilangannya sendiri, yaitu 17 dibagi 1 sama dengan 17, 17 dibagi 17 sama dengan 1. Dan terakhir 28. Nah, 28 bilangan prima atau bukan ya? Ya, bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 28 itu bisa dibagi dengan 3 angka. Yang pertama angka 1, kemudian angka 2, kemudian angka 4. Dan angkanya sendiri, contohnya 28 dibagi 1 itu hasilnya 28, 28 dibagi 2 hasilnya 14, dan 28 dibagi 4 hasilnya. Adik-adik, ada yang tahu nggak bilangan komposit itu apa? Ya, bilangan komposit yaitu bilangan yang bagian dari bilangan asli yang memiliki 2 faktor, sehingga bilangan komposit itu dapat dibagi oleh bilangan lain selain angka 1 dan bilangannya itu sendiri. Nah, contohnya bilangan 4. Nah, kenapa sih bilangan 4 itu termasuk bilangan komposit? Karena 4 itu memiliki 3 faktor, sehingga disebut bilangan komposit. 3 faktor, nah 3 faktornya itu ada 1, 2, dan 4. Sehingga 4 merupakan bilangan komposit. Nah, adik-adik, bilangan komposit terdiri dari 2, yaitu ada bilangan komposit genap, contohnya 4, 6, 10, 12. Kemudian yang kedua ada komposit ganjil, contohnya 9, 15, 25, 27, dan seterusnya. Kedua, kita menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, contoh soalnya KPK dari 3 dan 5 adalah kita cari 3 terlebih dahulu, kemudian 3 tidak bisa dibagi 2. 3 hanya bisa dibagi dengan bilangannya sendiri, yaitu 3 yang hasilnya adalah 1. Kemudian 5. 5 sendiri tidak bisa dibagi dengan 2 ataupun 3. 5 hanya bisa dibagi dengan bilangan sendiri, yaitu 5. Jadi hasilnya 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, faktorisasi 3 sama dengan 3, faktorisasi 5 sama dengan 5. Nah, jadi KPK dari 3 dan 5
Mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.